Periksa utang mana yang bunganya paling besar. Kita nggak harus punya uang banyak dulu untuk bisa. Kalau ngutang tanpa kemampuan bayar cicilan, kayaknya cuma Halo planners, salam kenal, saya Ligwina Hananto, Lead Financial Trainer di Kiam Financial. Video ini dibuat khusus untuk menyambut Ultah QM yang ke-20. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan finansial yang paling banyak ditanyakan di social medianya Kiam Financial. Check it out. Utang baik versus utang jahat. Apakah dalam rencana keuangan, utang sama sekali harus dihindari? Maunya sih dihindari, tapi kenyataannya saat kita mengatur keuangan, utang itu bisa membantu meringankan cash flow kita. Artinya kita nggak harus punya uang banyak dulu untuk bisa memperoleh hal-hal yang kita inginkan dalam hidup. Mau punya rumah, bisa sekarang, nggak usah nunggu 20 tahun lagi. Mau berangkat haji, oh jangan ya, jangan utang dong kalau pakai itu. Tapi artinya yuk perhatikan apa sih yang bisa diutangin dan mana yang nggak boleh diutangin. Hati-hati, selalu untuk urusan utang ini, hati-hati. Apa yang dimaksud dengan utang baik dan utang jahat? Nah ini nih maksudnya hati-hati kalau berutang karena ada utang baik dan utang jahat. Utang baik akan membantu kita untuk bisa mendapatkan hal-hal besar yang kita inginkan dalam hidup, punya aset gitu. Sementara si utang jahat, ciri-cirinya terutama nih, bikin nggak bisa tidur, bikin berantem sama orang-orang sekitar kita. Definisi finansialnya kayak gimana? Definisi finansialnya, utang baik itu kalau ada utangnya bisa membantu kita untuk membeli aset yang bisa berguna buat hidup kita. Beli rumah, kendaraan bermotor, atau pembiayaan bisnis. Kalau utang jahat, biasanya sifatnya konsumtif. Biasanya nguap nggak jadi apa-apa, bunganya besar, dan yang lebih menakutkan, gak ada ujungnya. Ini kapan lunasnya ya? Kayak gitu utang jahat. Hati-hati dalam berutang, ayo pilih mau utang baik atau utang jahat. Jika terlanjur terlilit utang, apa strategi terbaik agar bebas utang? Udah pada tahu kan jawabannya? Kalau ada masalah utang, solusinya cuma satu, bayar. Terus gimana dong bayarnya supaya bisa lunas? Ikutin terminnya. Selama kondisi utang kita masih sehat, mampu membayar cicilan, kita ikutin sesuai dengan termin pembayarannya. Tapi kalau emang ini udah merasa berat dan membuat susah hidup, ayo kita pilih-pilih. Periksa utang mana yang bunganya paling besar. Utang mana yang saldonya paling besar dan saldonya paling kecil. Dan utang mana yang terminnya paling panjang atau terminnya paling pendek. Dari situ kamu bisa memilih mana yang mau diprioritaskan untuk dibayar duluan, mana yang mau tetap dibayar tapi nggak langsung dilunasin. Karena yang penting sekarang adalah memastikan cash flow kita nggak terlalu berat dan semua utang terbayarkan tepat waktu. Karena kunci ujungnya akhirnya gini, bisa tidur dengan nyenyak walaupun punya utang. Udah bisa belum? Apa dampak dari utang yang berlebihan dan berkepanjangan? Dampak finansialnya dulu ya. Dampak finansialnya otomatis penghasilan kita setiap bulan itu akan tergerus untuk bayar utang. Biar gimana juga pos pengeluaran kita itu kan terbatas ya. Jadi kalau porsinya habis buat utang, maka yang akan dikorbanin adalah biaya hidup untuk sehari-hari, menabung nih pasti akan habis, dan boro-boro mau gaya-gaya. Tapi selain finansial, ada dampak buruknya lagi, yaitu soal hubungan baik dengan orang-orang sekitar kita. Gara-gara utang nih, ada orang yang jadinya berantem terus sama pasangannya. Gara-gara utang nih, ada orang yang bohong terus sama anak-anaknya. Gara-gara utang nih, ada orang yang akhirnya membuat suasana kerja di kantornya jadi nggak nyaman dan malah bikin orang sekitarnya jadi nggak produktif untuk kerja. Kan nggak enak ya hidup kayak gitu. Ayo pastikan kita terus-menerus memperbaiki keuangan kita supaya nggak jadi bagian orang-orang yang ribet gara-gara utang. Bagaimana sebaiknya menyikapi utang pada rencana keuangan? Rencana keuangan yang baik adalah rencana keuangan yang membantu kita untuk mencapai hal-hal yang kita inginkan dalam hidup kita. Nah, jadi ini hubungannya dekat dengan tujuan-tujuan finansial. Mencapai tujuan finansial itu tentu saja biasanya dengan cara berinvestasi, tapi ada juga yang dengan cara mengatur supaya kita mampu membayarkan cicilan. Contohnya yang paling mudah adalah kalau kita mau beli rumah, ngumpulin uangnya dulu untuk punya DP, habis itu kita mengajukan KPR. Nah, waktu mau bayar cicilan ini, tentu saja berarti kita harus memastikan keuangan kita cukup sehat dan kuat untuk membayarkan cicilannya. Jadi ada satu persepsi yang menurut aku agak membingungkan. Orang kalau susah malah ngutang. Padahal ternyata dari sisi finansial nih, harusnya kalau mau berhutang sudah siap untuk membayar cicilannya. Jadi kalau orang lagi susah ngutang,
Ini malah bahaya banget karena dia jangan-jangan malah menggali lubang yang lebih dalam lagi dalam kesusahan finansialnya. Kalau lagi kayak gini, aku pengen saranin, mendingan dagang daripada utang. Jual jasa yang baik daripada ngutang. Karena kalau ngutang tanpa kemampuan bayar cicilan, kayaknya cuma cari masalah aja deh. Pastikan saat kamu mau ngutang dalam kondisi yang sehat dan ini adalah bagian dari rencana keuangan yang baik. Masih kepo tentang finansial? Yuk ikutan kelasnya FCOS by Kian Financial. Daftarnya di sini ya. Sampai jumpa di kelas.